Beberapa tahun yang lalu saya dapat cerita ini, kalau kata bahasa Habib Syekh, ajib. Bagus benar. Saudara kan udah kuliah ya. Saudara lihat loh, jutaan orang loh nggak kuliah. Saudara nih one step ahead nih. Udah begini nih kaki tuh. Yang lain masih di belakang. Ini ada orang sedekah 10 juta. Ada orang sedekah 10 juta. Kira-kira di bulan Mei. Kan kuliah rata-rata Agustus September begitu Pak Rektor ya. Di bulan Mei Bu, dia sedekah 10 juta. Dengan harapan anaknya diterima di perguruan tinggi yang dia minati. Lalu duitnya ada. Maaf, sekarang kuliah juga biayanya mahal sekali. Terutama untuk kuliah-kuliah yang fakultas favorit. Mahal. 10 juta itu belum ada apa-apanya tuh. Dengan kesadaran tinggi, kalau dia sedekah nih yang 10 juta, nanti Allah akan tolong anaknya, maka itu dia lakukan. Alhamdulillah. Juni, Juli, Agustus, September dapat kepastian. Anaknya kemudian tidak diterima di perguruan tinggi manapun. Bahkan yang lebih parahnya lagi, bapak dan ibunya usahanya hancur. Rumah tangganya babak belur. Habiskah dia? Ternyata Masya Allah, Allah cuci dia. 5 bulan nganggur. Kisah ini baru seminggu nih saya kisahkan. Saudara mungkin tempat yang keempat atau tempat yang kelima itu saya ceritakan di kisah ini. Masya Allah. Ketika saya bicara tentang Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Kalau dalam terjemahan saya mempercepat. Bagaimana ketika Rasulullah berjalan dari Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kemudian naik langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tembus ke Sidratil Muntaha. Tembus lagi ke arsy Allah. Udah gak kejar. Nih, Asra yang paling tinggi. Ketika masuk bulan Rajab, saya mulai mengisahkan ini sebagai satu perjalanan yang kuantum yang saudara bisa ciptakan. Fisika kuantum itu bukan tidak bisa diciptakan. Bisnis kuantum, kuantum bisnis bukan tidak bisa diciptakan. Nih, hamba Allah ini sedekah di bulan Mei. Alhamdulillah gagal. Bulan September gatot disebutnya gagal total. Tapi anak ini terus jalan aja. Dalam masa-masa krisis, anaknya malah menjadi muadzin, malah ngebersihin masjid, malah berbakti berkhidmat sama orang-orang sekitar, hingga kemudian dipungut sama seorang Madura, dipungut sama seorang haji, diajarkan nyetir, lalu kemudian mulai menjadi asisten tidak sengaja. Nanti saya ingin membuktikan kepada saudara bagaimana percepatan perjalanan Allah berikan buat dia. Betapapun saya bilang, kalau ada orang bodoh memiliki Allah, dia akan mengalahkan orang pintar yang tidak memiliki Allah. Perhatikan kalimatnya supaya jangan salah. Orang bodoh yang tidak memiliki Allah, orang bodoh yang memiliki Allah akan mengalahkan orang pintar yang tidak memiliki Allah. Tapi kalau si orang bodoh ini ketemu sama orang pintar yang memiliki Allah, lewat. Kalah dia. Dan kalau sudah begitu si orang bodoh nggak bisa lagi komplain, udah begitu. Derajatnya sudah begitu. Seperti juga neraka, surga pun bertingkat-tingkat. Karunia Allah pun bertingkat-tingkat. Nih, bulan kelima atau bulan keenam, anak ini kemudian dijadikan asisten si Pak Haji ini. Dari nggak kenal besi jadi kenal besi. Dari nggak kenal itu barang sisa pabrik jadi kenal barang sisa pabrik. Praktis 6 bulan pertama di tahun pertama, sesungguhnya dia sedang dipercepat oleh Allah magang. Kalau cerita ini sudah saya hentikan sampai di sini, cerita ini saya stop aja pada di sini. Saudara tahu, untuk bisa magang, saudara selesai dulu loh. 3 tahun dulu selesai. 4 tahun dulu selesai. Baru saudara magang. Ini Allah magangkan.
Bulan ke-5, bulan ke-6 ketemu si Haji, dikursusin mobil, nyetir, kemudian diperkenalkan dengan bisnisnya beliau, dan selama 6 bulan bekerja dengan Pak Haji. Diperkenalkan ini suppliernya, ini pelanggannya, ini penjualnya, ini pembelinya. Di sini kamu ngambil, di situ kamu jual. Ini barang yang bagus, ini barang yang reject. Ini begini ngitungnya, ini begolong ngitungnya, terus selama 6 bulan. Saudara, ini udah percepatan perjalanan sebenarnya. Dia nggak perlu nunggu 3 tahun, dia sudah magang. Masuk kemudian di tahun kedua. Masuk tahun kedua, udah mulai dikasih ya pekerjaan-pekerjaan yang lumayan berat. Sampai kemudian di tahun 1,5, Pak Haji jatuh sakit. Begitu jatuh sakit, rata-rata sopir itu kan paling dekat sama majikan. Siapa kemudian yang ditunjuk oleh si Haji ini? Nih orang ini. Kamu bisa nggak ada Pak Haji jalanin kita punya pabrik. Kamu bisa nggak ada Pak Haji jalanin kita punya toko. Kamu bisa nggak ada Pak Haji jalanin kita punya dagangan. Dia bilang, insya Allah. 1 tahun Pak, pede. Berangkat nih selama si Haji sakit. Ternyata menunjukkan gejala yang baik. Naik itu omsetnya selama 2 bulan. Si Haji ini tenang, bolak-balik Jakarta, Malaysia, Jakarta, Malaysia, Jakarta. Bolak-balik, tenang, anteng. Di separuh tahun kedua yang terakhir, si Pak Haji mulai menyerahkan urusan yang lebih besar lagi. Hingga kemudian pada tahun ketiga, karena alasan medis, kemudian si Haji ini mundur dari kancah bisnisnya. Dan dia tidak punya anak laki-laki, kecuali ini. Setelah sepakat sama istrinya sepakat, ya sudah Pak, Abah memang mundur saja. Anaknya baik kok, jujur, bagus, rapi kerjanya. Dan pinternya sama kayak Abah. Serahkan sama dia. Tongkat perusahaan kemudian diserahkan sama dia. Lu, lihat, anak-anak sebaya dia lagi pusing UTS. Lagi pusing ujian akhir semester. Sebagian lagi pusing tugas. Sebagian lagi pusing bisa nyambung kuliah nggak? Sebagian lagi pusing nih, utang di warung ini banyak banget udah. Jalan udah mulai minggir, tadinya lewat depan karena udah catatannya segunung, pinggir ke sini jalannya beda. Ini pengalaman saya juga waktu jadi mahasiswa gitu. Biasalah itu. Lagi pusing yang lain, dia diserahkan tongkat. Diserahkan tongkat. Maka di tahun ketiga mulai kendali dia pegang. Penuh kendalinya dipegang. Subhanallah. Apakah ini tidak subhanalladzi asra? Saya bukan ingin mengompori saudara-saudara semua lalu meninggalkan Yui, enggak. Biarkan saja rektor sendirian. Dadah, assalamualaikum. Enggak begitu. Saudara sudah lihat statement saya, orang bodoh yang mengenal Allah akan mengalahkan orang pintar yang mengenal Allah. Tapi saudara, kelihatannya kan saudara lambat, tak? Lambat, tapi saudara 10 tahunnya saudara akan beda dengan 10 tahunnya anak ini. 10 tahunnya saudara bila cara kerjanya sama dengan anak ini, rajin di masjid, ngebenerin masjid, ngerapin masjid, azan, bukan cuma sholat tepat waktu. Saudara, di tahun ke-10 perusahaan saudara sudah makan perusahaan-perusahaan yang kecil kayak gini. Yang kecil ini akuisisi, yang kecil ini akuisisi, yang kecil ini akuisisi, kemudian jadi perusahaan holding. Perusahaan holdingnya dirawatin 2 tahun IPO. Nasdaq, bukan tanggung-tanggung, IPO di Nasdaq. Kenapa? Karena saudara, si blow on ini yang punya Allah ternyata berhadapan dengan saudara yang pintar yang punya Allah. Nggak kemakan, nggak kelawan. Tapi kalau lawan dia orang pintar doang yang tidak punya Allah, nih ngelamar judulnya. Teman-teman dia pada datang ke dia. Yang dulu di UI, yang di UII, ada lagi UIII. Udah saking hebatnya tuh top dah udah. Hah? Sampai dia bilang, kok kalian ke saya sih? Iya nih pusing. Coba Allah memperjalankan yang pintar-pintar ini, tapi tidak sholat tepat waktu, tidak pernah ngaji, tidak ada sholat duha, aurat terbuka, tangan dipumbar, nafsu Allah suruh datang kepada yang bodoh tuh.
Karena definisi bodoh dan pintar menurut Allah adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Begitu 10 tahun yang akan datang, dialognya udah beda. Jadi gimana Mas? Bisa modalin saya? Insyaallah. Insyaallah. Berapa yang saudara butuh? Merinding saya. Asli merinding. Yang ngomong bagaimana Mas bisa modalin saya? Dialah yang diwariskan oleh Madura. Tapi yang bicara berapa yang Mas butuhkan? Saudara-saudara yang memulai malam ini. Saudara-saudara yang memulai malam ini bangun malam menghadap kepada yang maha kaya dan mampu mengayakan. Dialognya akan seperti itu. Berapa yang saudara butuhkan? La ilaha illallah. Saya sih butuh 2 miliar. Alhamdulillah nggak ada. 2 miliar ya. Emang bagaimana? Coba ayo presentasi lah. Presentasi kita mau angkat ini Mas. Nah, ini. Potensinya gimana? Potensinya begini. Begini saja. Bagaimana kalau saya tidak pinjemin duit ini, tapi saya masuk ke sana. Kita rubah PT-nya, kita upgrade dia menjadi tipe kelas A, and then saya suntik 20 miliar rupiah. Bagaimana? Yang benar Mas, UIE. Beda. Nggak main 2 miliar. Yang benar Mas. Seminggu kemudian PT dirubah. Dana kemudian masuk. Eskrokon dibikin. Mulai ekspansi dijalankan. Itu dia. Itu dia. Itu yang saya bilang tetap beda. Saudara memulainya tahun keempat kan? Tapi ya Allah salam, Allah kasih kepada saudara gudang duitnya. Akuisisi ini, akuisisi itu, seperti yang saya bilang tadi. Nah, saudara pilih yang mana? Pilih yang standar-standar saja atau memilih jalan yang kuantum? Saya menyarankan jalan yang kuantum. Kenapa? Karena separuh sudah dimiliki oleh mereka semua. Separuh udah dimiliki nih, udah tinggal ngetrek sebelahnya, udah jadi dah udah. Pagi-pagi sebelum jalan sempetin 6:30 usolli sunnatud duha, rakaatin lillahi taala, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sempetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ad-duhaa duhaa'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizquna fis samaa'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Wah, jauh Pak, Bu, jauh. Asli jauh. Jauh. Kelas lagi berlangsung. Enggak begini, enggak begitu adem sama guru juga subhanallah. La ilaha illallah. Insyaallah saya doakan. Mudah-mudahan betul-betul saudara apa yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesuailah kemudian moto kita ini, yoi mengaji di sini balik. Mesinnya ada di sini. Mesinnya ada di sini, di Quran. Bukan cuman bacaannya tapi apa? Maknanya, kandungannya, pengajarannya pegang. Insyaallah enggak bakalan meleset. Kuantum yang saya bicarakan akan terjadi sama saudara semua. Akan terjadi. Buktinya. Saudara ya, sebelum saya tutup saya tanya sama saudara semua. Ada di antara saudara yang orang tuanya belum berangkat haji ke Baitullah? Oke, menurut saudara, kapan saudara bisa memberangkatkan haji? Menurut saudara, ya, kita bicara normalnya. Ini sebelum tutup salam nih. Menurut saudara, kapan saudara bisa memberangkatkan orang yang paling saudara sayangi?
innalillah. Jangan-jangan sampai meninggalnya saudara belum memberikan apa-apa. Tapi percaya omongan saya, saudara malam ini bangun malam. Lalu saudara angkat tangan saudara. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Besok bangun malam, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Besok bangun malam, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya pengen berangkatkan Simbo. Apa? Kalau bahasa Jawanya apa? Simbo, betul ya? Saya mau berangkatkan ibu saya, ya Allah. Kalau nungguin kerja lama banget, ya Allah. Please deh, gitu ya. Tolong ya Allah, tolong. Besok saya mau puasa. Agar duit saya makan, saya bisa berikan sama yang miskin. Bayar ya Allah, bayar. Supaya ibu saya bisa berangkat haji. Saya akan bersyukur bila ibu saya berangkat haji tanpa saya tahu duitnya dari mana. Tapi ya Allah, saya akan lebih bersyukur bila mana duit itu datangnya dari saya ya Allah. Saudara, nih, saya berani bertaruh. Asli berani bertaruh. 6 bulan saudara begini tiap malam nih. Sepertinya saudara akan bilang begini kepada ibu saudara. Siapa lagi nih? Catat dong. Siapa lagi catat? Mak udah habis. Saudara mak udah pada mati semua. Ya udah siapa kira terserah mak. Mak punya guru ngaji kan? Ada. Udah guru ngaji dari yang paling emak kecil sampai yang tua. Kenapa? Saudara punya budget 1 miliar bos. 1 miliar itu pergi haji 40 juta. Udah sama koper tuh 40 juta. Berarti kalau cadangannya 1 miliar, berapa orang yang bisa saudara berikan haji? 25 orang. Pertanyaannya bukan begini, emak mau berangkat haji. Nah. Pertanyaannya, siapa lagi mak? Siapa lagi? Emak mau bawa siapa? Mak. Emak mau bawa siapa? Dari sekarang saudara telepon ibu saudara di rumah masing-masing. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Gimana di sana di Kaliurang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mi, mau pergi haji nggak? Mau banget. Udah, Mami tahun depan pergi haji. Tahun depan. Duitnya dari mana? Insya Allah Mi, duit mah dari Allah. Duit dari Allah. Mi, termalam kakak mau bangun malam. Mami bangun malam ya, biar kita berangkatnya bareng-bareng ke Allah Subhanahu Wa Taala. Maminya disunter. Saudari di sini. Janjian dari sekarang. Lalu saudara bilang sama mami saudara, Insya Allah Mi, pokoknya kakak mau rajin sholat malam, kakak mau jaga pandangan, kakak mau jaga kakak punya tangan, kakak mau jaga kakak punya kaki, kakak mau jaga kakak punya hati, kakak mau jaga kakak punya pikiran. Insya Allah Mi, buat mami supaya tahun depan mami sudah bisa berangkat ke Baitullah Al-Haram. Bohong tuh kalau mami saudara tidak terisak di sana. Bohong. Ya Allah, mak nggak lagi ngimpi kan? Kan lu kacau banget biasanya. Umbel banget. Ya Allah, anak saya alhamdulillah. Alhamdulillah, nangis. Nih, yang laki-laki telepon abah. Telepon. Bah, mobil tuanya abah masih ada nggak? Apa? Mau dijual? Mau dijual? Ayo mau gantiin lah. Mau gantiin sama apa? Lu kan masih kuliah. Bah, kan kata Ustaz Yusuf, nggak semua pakai duit, bah. Nggak semua pakai duit. Bisa pakai duha, bisa pakai tahajud, bisa pakai doa. Insya Allah nih, bah. Insya Allah. Ntar malam ini nih abang mau bangun malam. Bapak mau mobil tipe apa? Kelihatannya sih kayak ngawur nih omongan. Tapi abah lagi temen Camry Lagi ada yang abah incer. Dia demennya Camry. Siap bah, siap. Nanti abang akan bangun malam supaya Allah ngasih abah janda yang punya Camry. Insya Allah bah. Yalah, biar gantiin malu. Udah 4 tahun nih malu udah nggak ada. Udah duluan ninggalin kita. Kalau kamu mau doain abah biar bangun malam juga,
Insya Allah nanti abah bakal punya duit buat beli mobil, bakal bisa nikah. Saudara, kalau cuma bangun malam minta haji mah sayang. Kalau udah sampai nanti malam sempat bangun malam nih, minta sama Allah yang banyak sekalian. Kalau perlu ada yang iseng satu mahasiswa, ya Allah, Pak Rektor asik nih orangnya, panjangin umurnya, sehatin badannya, bikin rumah tangganya sakinah. Iseng, doain dosen-dosennya, iseng, bangun lagi 2 rakaat, doain teman-temannya. Dia ngelihat ada yang begini, dia iseng, panjangin. Mumpung ketemu sama Allah, jangan pulang cepat-cepat, panjangin tuh. Ya Allah, saya mau usaha nih, butuh modal 20 juta. Enggak deh, 40. Kalau sama mobil pickupnya 60 sih. Nggak apa-apa, sama Allah mah silakan saja. Insya Allah. Kita baca suratul Fatihah sebagai penutup kita punya taklim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membuat kita betul-betul ya menjadi hamba Allah yang memperhatikan apa yang Allah seru dari apa yang wajib dan apa yang sunnah. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, Al-Fatihah ini kita hadiahkan juga buat pendahulu-pendahulunya kampus yang sudah merintis, mendirikan, dan saya kaget ada nama kiai-kiai, Masya Allah, luar biasa itu, ada kiai Mas Mans, banyak bererot. Mudah-mudahan Fatihah ini juga dihadiahkan Allah agar pendahulu-pendahulu yang udah wafatnya, pendiri-pendiri yang udah wafatnya, sampai nanti yang akan datangnya, mudah-mudahan semua dapat keberkahan dari perjalanan jihad, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, belajar ilmu, insya Allah. Al-Fatihah ini juga kita hadiahkan buat Pak Rektor dengan seluruh dosen-dosennya, staf-stafnya, karyawan-karyawannya, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendahnya. Mudah-mudahan juga dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buat orang-orang tua saudara semua yang sudah berjuang, banting tulang, peras keringat, menahan lapar, kadang-kadang menahan dia punya nafsunya untuk mengirimkan saudara uang bulanan, uang tahunan, uang semester dan lainnya. Mudah-mudahan apa yang dibayarkan oleh orang tua saudara dihitung oleh Allah sebagai sedekah terbaiknya orang tua saudara. Insya Allah Allah kemudian merahmati dengan membalikan lagi. Saudara bukan memberikan cuma pengembalian uang, tapi saudara memberikan kepada orang tua saudara surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadin niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang berikut khusus buat saudara-saudara saya semua lagi menuntut ilmu, mudah-mudahan selesai tepat waktu atau bahkan bisa lebih cepat dengan nilai sangat memuaskan. Kerja gampang, usaha mudah, masa depannya bagus, akhlaknya kejaga, kehormatannya kejaga, kemuliaannya kejaga, ibadahnya kejaga. Dan mudah-mudahan saudara-saudara semua menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nyenengin orang tua, bisa membanggain guru-guru, bisa kemudian membawa keharuman, kehormatan buat agamanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khusus buat panitia yang sudah bekerja hingga nanti dibubarkannya, dari panitia yang ketuanya sampai rektornya, sampai yang gelar karpetnya, nanti yang ngerapiin sampahnya. Mudah-mudahan dapat amal-amalan yang didapat oleh kita lebih banyak lagi karena mereka lah panitia. Al-Fatihah. Siratal ladzina. Khusus buat UI-nya, mudah ini kampus betul-betul menjadi leader, menjadi kampus yang tertua, tapi juga menjadi kampus yang terhebat, menjadi kampus yang terbaik, yang ada Allah di dalamnya, yang disegani, yang banyak prestasinya, yang bersih kampusnya, bersih fisiknya, bersih akhlak mahasiswa-mahasiswinya, bersih akhlak dosen-dosen dan stafnya, bersih akhlak semuanya.
betul-betul diperhitungkan, bukan cuma di dalam negeri tapi juga di luar negeri, menghasilkan alumni-alumni yang berjaya dunia akhirat buat agamanya, bangsanya. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdika wa alika mastata'na nastaghfiruka wa na'udzubika min syarri ma sana'na min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta lana wa li walidina wa li awladina wa li dhurriyyatina wa li jami'i ahlina wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Terakhir suratul Fatihah saya mintakan buat orang-orang yang ada di sekeliling saya, Mas Jody, Mbak Ani, Ustadz Sony, Habib Nova, istri saya dan keluarga yang meredokan saya kembali dalam keadaan saya sakitnya. Mudah-mudahan juga orang yang tidak bisa saya sebut satu persatunya, sopirnya, orang di rumah yang nyiapin pakaian saya, semua ya Allah dapat pahalanya dari keluarga-keluarga kami juga. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi fadilatil Fatihah taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kapan-kapan Pak Rektor mudah-mudahan bisa bikin seperti ini dadakan. Kalau saya ke Jogja, saya mampiri ke Kaliurang, kita bicara tentang menghafalkan Al-Quran. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.